Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mushannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu sholata wa atamma ruku'aha wa sujudaha. Masih melanjutkan pada hadis yang disampaikan kemarin. Idza ahsana ar-rajulu as-sholata, ketika kita sudah bisa memperbaiki sholat kita. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganjurkan kepada kita yang pada intinya perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kita. Maka pengen uripe baik, uripe berkah, uripe iki bisa berhasil, perbaiki sholat kita. Tadi sudah sampaikan, salah satu kiat kita agar bisa menjaga dan bisa memperbaiki sholat kita. Yang pertama, manakala kita sholatnya masih bolong-bolong, maka langkah pertama, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Boleh sholat itu terlambat, akan tetapi jangan sampai kita tidak sholat. Kiat-kiat yang kedua, yaitu jika sholat kita sudah lengkap 5 waktu, mau sholatnya masih bolong-bolong, sekit sholatnya harus lengkap 5 waktu. 5 waktu dilakukan sehari semalam. Maka usahakan sholat kita melakukannya pada awal waktu. Ketika sudah masuk waktu sholat, segeralah kita melaksanakan sholat. Jangan sampai menunda ataupun mengundurkan waktu kita dalam melaksanakan sholat. Kemudian setelah kita bisa melakukan sholat ini pada awal waktu, langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga, maka lakukanlah sholat kita ini dengan cara berjamaah. Diusahakan sholat kita dilakukannya yaitu secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di mushola di awal waktu. Sebab kalau seseorang melakukan sholatnya ini secara berjamaah, pastilah sholat itu melakukannya pada awal waktu. Lamun orang berjamaah belum tentu bisa di awal waktu. Makanya kita yang sudah rajin melaksanakan sholat di awal waktu, untuk bisa meneguhkan rasa semangat hati kita dalam melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat kita dengan berjamaah, baik itu di masjid maupun di mushola. Berjamaahnya tidak harus langsung 5 waktu berjamaah, bertahap. Lalu dikongkol langsung
5 waktu berjamaah kayaknya masih abot. Maka sesuaikan dengan kesempatan waktu yang dapat kita kerjakan. Misal berjamaah maghrib dikit karo isya. Sing telu waktune dilakoni dhewean atau orang berjamaah. Pertama Pak, aja langsung jelek 5 waktu. Kalau pertama dia juga harus diam. Dan kita kasih waktu berjamaah, kasih waktu makin berjamaah. Di saat maghrib berjamaah, ini mulai rajin. Isya ditambahi berjamaah rajin. Ning awalnya dulure berjamaah. Diusahakan. Ning asare berjamaah. Subuh diusahakan bisa berjamaah. Sebab dengan sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaannya. Terlebih pada waktu sholat subuh. Insya Allah ya kita usahakan bisa berjamaah. Itu awal kita kira-kira diusahakan bisa berjamaah. Pertama jamaah imamnya sudah banyak. Ada banyak imam. Lirik pun belum tak. Lirik pun belum tak. Kadang-kadang mau berjamaah semangatnya kena imam. Kalau memang tung jempol sih, kalau itu tak tahu kalau Rumah kopi, sudah pun pasangan ASR kayak. Kasar-kasar. Biasanya lupa karo kuat, lupa karo karser, karena Iya kan. wakil jalan. Iya, pikirannya ya. Padahal anak manis sih biwe. Baru makan asal makan terus. Iya, kita terus berjamaah. Dengan berjamaah sudah kita lakukan habis meningkat maghrib, isya, sampai akhir waktu subuh bisa berjamaah. Dipertahankan. Kalau subuh tak juga melar. Jadi melakukannya adalah dengan cara perlahan-lahan. Pertama, syukur-syukur bisa ditambahi dengan melakukan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib dikerjakan. Kemudian kita lakukan secara perlahan-lahan dan istiqomah. Insya Allah jika sholat kita ini diperbaiki, yakinlah maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Jadi bagusnya wong urip itu tergantung bagus sholat. Kalau sholatnya sudah baik, sudah bagus, insya Allah. Artinya apa? Dia akan merasakan ketenangan, ketenteraman, lahir dan batin. Dengan melaksanakan sholat. Maka di sini yuk kita perbaiki sholat kita. Insya Allah akan memperbaiki hidup kita. Kemudian fa'atamma ruku'aha wa sujudaha. Qala bis-sholatu hafidhuka. Al-hafidhullahu kama hafidhaka. Dengan memperbaiki sholat, maka sempurnakanlah ruku dan sujud kita. Sempurnakan. Yang mana ruku
ini bagian daripada 4 inti dalam pelaksanaan sholat. 4 inti dalam pelaksanaan sholat itu yang pertama berdiri, kedua ruku, ketiga sujud, keempat duduk. Ini 4 inti gerak, 4 inti posisi dalam sholat. Ngadeg, ruku, sujud, duduk. Lamun orang ngadeg ya ruku, lamun orang ruku ya sujud, lamun orang sujud duduk. Ini 4 posisi inti dalam pelaksanaan sholat. Maka lakukanlah ruku kita dengan cara yang baik. Ruku di sini sebagai simbol menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana manusia itu memiliki mahkota. Mahkotanya manusia itu ada di kepala. Dia dengan ruku ini sebagai bukti menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya Gusti Allah. Dengan cara membuktikan badan kita, mensejajarkan tubuh kita dan kepala kita. Ini hal semacam ini hanya dilakukan di dalam sholat sebagai bukti kerendahan kita. Kemudian ruku'aha wa sujudaha. Setelah kita melaksanakan ruku di dalam sholat, selanjutnya yaitu kita melakukan menyempurnakan sujud di dalam sholat. Sujud juga sama bagian inti dalam pelaksanaan sholat. Di antara ruku, di dalam ruku dan di dalam sujud, kita disunahkan membaca tasbih. Tasbih di dalam ruku yaitu dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau di dalam itu ruku, di dalam sujud tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini posisi ruku seperti biasa mensejajarkan dan membutuhkan tubuh kita. Namun dalam sujud di sini posisinya adalah meletakkan wajah, terus meletakkan kedua telapak tangan, wajah, telapak tangan, meletakkan kedua lutut atau dengkul. Selanjutnya meletakkan kedua telapak kaki ataupun bagian jari kaki. Meletakkannya mana? Di tempat yang paling rendah, yaitu di tempat sujud kita. Makanya kepala, kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga telapak jari kaki ini merupakan bagian daripada anggota sujud. Anggota sujud. Kalau posisi kepala ini belum menempel, atau salah satunya dari anggota yang lain ini belum menempel, belum dianggap sebagai sujud. Kecuali tangannya langkah siji atau sikilnya langkah siji.
Nah itu tidak jadi masalah. Jadi diletakkan di tempat yang paling rendah atau tempat yang di bawah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sujud ini sudah dituangkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 19. Al-Alaq itu surat Iqra. Awal bahasa Iqra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 19, was bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. Wasjud dan pada sujudlah kalian semua. Pada sujudlah kalian. Waqtarib dan mendekatlah. Sujudlah dan mendekatlah. Perintah sujud ini, sujudnya kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan betapa kecilnya kita, betapa rendahnya kita, dan tak berartinya kita sebagai seorang hamba dan di dalam ruku dan di dalam sujud. Artinya apa? Kita ngadepane Gusti Allah ikilah apa-apa. Kita ini sebagai makhluk sing paling lemah, sing laka apa-apa nih, berhak kita mensujudkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai keutamaane wong ruku lan sujud ini dipertanyakan. Pernah sahabat Rasul menanyakan, di manakah dosa-dosa kita ini diletakkan? Dulu, Pak, dosa kita ini ditaruh lagi. Ternyata di dalam ruku dan sujud ini ada salah satu keutamaan khusus dalam rangka pembersihan dari dosa-dosa. Makanya sampai ada yang bertanya, di mana letak dosa kita? Gusti Allah taruh dosa bukti-bukti. Ternyata Kanjeng Nabi sudah menyampaikan, artinya apa? Sesungguhnya apabila hamba kita ini berdiri, kita ngadep berdiri sholat. Ketika kita posisi berdiri lagi sholat, maka Gusti Allah meletakkan naruh dosa-dosa kita itu di atas kepala. Dosa kita itu ditaruh di atas kepala, dan kedua bahu itu pundak itu. Jadi dosa kita semua kabar itu ditaruh di dulu rendah saya karena di bawah ya Allah. Sakane wong punya gede rendah saya. Penyakit termasuk penyakit sing dadi datang perkara sing dhuwur iki Pak. Tekan sing dhuwur iki terus kosong. Tekane kenikmatan, tekane ya sing enak benak sing dhuwur iki mancing.
Jadi penyakit obat sirup. Artinya apa? Dari saripati makanan ini bisa mengandung obat, bisa mengandung penyakit. Gara-gara tidak percakapan. Kecuali saya kesok, lawan lucu. Aduh, si orang aku cakap kasih gitu. Maksudnya Apa? Silitut cibut. Itu durai itu. ternyata Gusti Allah namun dosa itu pada saat kita posisi lagi ngadeg sholat kita dosa-dosa Pak dingdul dase kalau udah baru jadi Bisa maning daun bau kopi ya. Kalau bisa dari baru makanya Allah Subhanahu wa taala warka'u ma'arroki'in kokon bareng-bareng kembuli wong sing gelem ruku kon wasjud kokon pada bersujud. Salah satu keistimewaan rahasia di dalam ruku dan sujud itu manakala setiap kali kita ruku atau setiap kali kita sujud maka berjatuhkanlah dosa-dosa kita. Artinya dosanya murah, rigel. Jadi rahasia di dalam ruku itu ternyata bisa menghancurkan, bisa gawe dosa berjatuhan, rigel kamu. Sarane kenapa Allah memberikan waktu sholat ini tidak selalu berdampingan, ada jarak. Mungkin Allah nanti dalam waktu sholat ini ada jaraknya Pak. Orang langsung sewaktu pun lima orang. Karena apa tujuannya Pak? Secara batin sholat ini merupakan pelebur dosa. Iya, ambrol baru dosa. Zuhur misalkan jam 12 marani asar ini lebur dosa si waktu zuhur marani asar merojol mani ambrol mani murah mani dosa wis podong murah wis pada rigele berjatuhan ada gawe dosa sembahyang angger maksiat angger. Kadang-kadang mohon maaf ya anak baik lah. Apa manusia ada cangkem ya? Sampai membicarakan yang tidak. Jadi intinya pelebur. Makanya kita pada saat melakukan ruku dan sujud kira-kira melakukan lakonan ini sulit. Intinya apa? Lamakanlah pada saat kita ruku dan sujud. Sebab ning sajrone ruku karo sujud iku murage rigene dosa. Pasal kita sujud pengen kita iman nih. Imam belum tadi dia belum tahu. Jadi pas di waktu ruku maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sing alon sing jelas
sing rada suwe. Birong. Pinter lho. Subhanallah kata ujian lagi.